Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar kaidah ilmu tajwid di kelas 5, yaitu ada di halaman 17 fotokopi Al-Qur'an, yaitu bacaan mad arid li sukun ya. Mad arid li sukun itu adalah ada huruf mad tabi'i yang diikuti atau diiringi huruf hidup dalam satu kalimat, tetapi huruf pengiringnya itu dimatikan ya atau diwakofkan. Contohnya, Anda bisa lihat di sini. Hisab, syari'ul hisab. Lihat di sini Ananda ada mad tabi'i sa, kemudian diiringi huruf hidup bi, tetapi si bi-nya karena diwakofkan dan biasanya di akhir ayat diwakofkan, dimatikan. Dibacanya bukan hisabi tapi syari'ul hisab. Ada mad tabi'i diiringi huruf hidup, huruf hidupnya diwakofkan. Contoh berikutnya, azizun hakim. Ada mad tabi'i ki, mad tabi'i bertemu atau diiringi huruf hidup mun ya atau mu. Tetapi mu-nya itu diwakifkan, diwakofkan jadi hakim, bukan hakimun tapi hakim. Ini namanya mad arid li sukun. Cara membacanya ada 3, yaitu atul dibaca dengan 6 harkat, ini yang utama. At-tawasud dibaca pertengahan, yaitu dibaca 4 harkat, dan al-qasar yaitu dibaca pendek 2 harkat. Boleh Anda pilih mau yang mana, tapi yang utama adalah yang 6 harkat. Contoh Anda boleh lihat di surat Al-Buruj. Nih, Bunda bantu mencari di surat Al-Buruj ya, Nak. Mari kita cari di surat Al-Buruj. Ananda lihat di halaman 7. Lihat di ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Ar-Rahman, di ayat Bismillahirrahmanirrahim ini ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat nak, ada mad tabi'i diiringi huruf hidup yaitu mi, tetapi mi-nya diwakofkan menjadi rohim. Jadi contoh mad arid li sukun. Ada yang ayat 1, was-sama'i dzatil buruj. Lihat nak, di sini ada tanda mad tabi'i ru, diikuti huruf hidup ji, tetapi si ji-nya diwakofkan jadi buruj. Ini mad arid li sukun. Ayat 2-nya lihat, wal yaumil mau'udi, mau'ud. Ini mad tabi'i diikuti huruf di, hurufnya hidup yaitu di, tapi si di-nya diwakofkan, dimatikan jadi mau'ud. Ini juga mad arid li sukun ya. Itu adalah tanda mad arid li sukun. Ada mad tabi'i diiringi huruf hidup, si huruf hidupnya diwakofkan. Biasanya di kalimat-kalimat ayat terakhir, kalimat terakhir ayat soleh ya, sehingga si pengiringnya diwakofkan. Itu adalah mad arid li sukun. Kembali lagi Ananda ke ayat ke halaman 18. Kita juga akan belajar mad badal. Menurut bahasa, mad artinya panjang dan badal pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad badal adalah mad yang terjadi pada hamzah dalam satu kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dahulu daripada huruf mad. Tanda yang paling mudah dari mad badal biasanya suka memakai tanda harkat patah tegak. Nih contohnya, dia tegak nih nak, ya, vertikal. Ini adalah ciri khas dari mad badal. Contoh-contohnya seperti amana, ayati, adamu, akhoda. Dibacanya 2 harkat. Mari Ananda lihat di surat At-Tariq. Apakah ada?
Coba atau di surat At-Tariq deh, halaman 2. Ayat 1 ada, tidak ada ayat 2. Wa ma adraka. Lihat, ada di atas Ra Soleh tuh. Penandanya mudah adab, patah yang berdiri. Nah, nanti Ananda cari tuh sebagai contoh mad badal. Nah, di surat At-Tariq atau di surat Al-Buruj di halaman 7. Kemudian kembali lagi, kaidah ilmu tajdid ketiga yang akan kita pelajari adalah mengenai mad iwad, hukum bacaan mad iwad. Menurut bahasa, mad artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Adapun menurut istilah, mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin patah. Jadi ada bacaan tanwin patah tuh Soleh yang ada 2 gini, patahnya tuh 2. Berhenti di sini. Lalu karena berhenti atau diwakofkan, si an ini kan kalau tanwin patah dibacanya an, ya menjadi a dibacanya. Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin patah nih di akhir kata dan berbunyi jadi a. Rohima, bukan rohiman. Kalau di akhir ayat atau diberhentikan sama Ananda, entah itu ada tanda wakof atau ada tanda ayat, rohima, bukan rohiman. Kita sering bacanya misalnya aliman hakiman, nggak gitu kan kalau di akhir ayat kita membacanya, tapi aliman hakima gitu ya. Itu tandanya adalah mad iwad ya, si tanwin patahnya berhenti lalu diganti an-nya jadi a, dibacanya panjang ya. Contohnya misalnya di surat An-Naba, Ananda buka surat An-Naba ya. Contohnya surat An-Naba. An-Naba adalah surat nanti yang Ananda akan hafalkan di kelas 6 ya. Lihat ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Lihat. Di atas da-nya ada tanwin patah, mihada. Kita tidak bacanya mihadan, tapi mihada. Itu adalah mad iwad. Ayat berikutnya, 7-nya. Wal jibala autada. Bukan autadan, tapi autada. Autada adalah contoh mad iwad. Ayat 8-nya. Wa khalaqnakum ajwaja. Kita tidak membacanya ajwajan, tapi ajwaja. Tanwin patahnya yang harusnya berbunyi an diganti menjadi a, itu adalah contoh mad iwad. Nah, tugasnya silahkan Ananda cari nanti di surat At-Tariq atau di surat Al-Buruj. Apabila Ananda menemukan tanwin patah, tapi tanwin patahnya diganti bukan an, dibacanya jadi a, itulah contoh mad iwad. Itu saja Ananda solihah pelajaran tajwid kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tugasnya nanti diisi ya Soleh ya. Perhatikan di surat At-Tariq dan surat Al-Buruj. Perintahnya Bunda adalah carilah contoh mad arid li sukun dan mad badal dan mad iwad di At-Tariq dan Al-Buruj. Insyaallah Ananda bisa mengerjakannya ya. Semangat solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.